Pekanbaru, yang cerita, dia bilang katanya ya kalau di Riau seperti yang kita tahu kan masih banyak kebakaran hutan dan lain-lain karena kan kita mungkin ada, di negara yang tropis ya, jadi panas, suhunya juga memicu kebakaran hutan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya jadi ada kebakaran hutan dan polusinya semakin parah. Nah, jadi, ini juga bisa berlaku buat kita teman-teman, terutama yang mungkin tinggal di Jabodetabek ya kan, yang di Jakarta, Tangerang Selatan tuh nomor satu katanya kan, udara tidak sehat apa. Nah, itu sangat-sangat menurut saya sangat perlu untuk ngikut seminar ini karena kenapa? Karena kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita konsumsi, kita nggak boleh ngapain sih. Karena ini polusi udara udah semakin serius, banyak kayak kalau kita mau ngomong kayak orang-orang yang saya kenal, bahkan teman-teman saya anaknya segala macam gitu ada yang kena ISPA lah, kena apalah, tiba-tiba nggak punya asma jadi ada asma lah, atau sesak napas tiba-tiba lah, atau batuk pilek yang paling normal batuk pilek nggak sembuh-sembuh tuh katanya kan. Nah jadi inilah teman-teman, jadi kita mau bahas hari ini mungkin lebih ke arah polusi udara dan kaitannya dengan mekanisme sistem pernafasan. Oke, jadi sebentar. Nah, oke. Oke, teman-teman. Jadi ini sudah hadir, sudah ada dokter yang akan membawakan tema hari ini. Selamat sore, Dokter Islami. Selamat sore Mas Angga, salam sehat Sehat. selalu. Oke. Dokter sehat, Dok. Alhamdulillah Kan, sehat, sehat. Cuaca lagi nggak bagus memang kawan-kawan harus jaga kondisi, yes. istirahat yang cukup sama konsumsi nutrisi yang cukup ya untuk Oke. meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pastinya. Oke, Dok. Tadi kan kalau dari saya itu kan tentang polusi. Mungkin ada nggak sih yang mau ditambahin dari Dokter Islami sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini? Nah, bagus. Saya sangat suka membahas terkait kesehatan itu konsep ya. Saya kasih kawan-kawan tuh konsep kesehatan ya, karena pada dasarnya ilmu kedokteran adalah ilmu logic thinking ya, logika. Nah, tetapi logika kemudian dilakukan penelitian secara empiris dan uji klinis sehingga itu sebagai bahan kita dalam terapi. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan ilmu kedokteran cukup simple logika. Nah, konsep apa yang saya sampaikan? Nah, kawan-kawan, kalau misalnya kita bisa menjaga usus ya, kemarin sudah sempat kita bahas. Yang kedua, nomor dua yang harus kita jaga juga pernafasan. Kenapa? Usus dan pernafasan itu sebagai pertahanan tubuh kita ya, yang mencegah bahan-bahan dari luar itu masuk ya. Tetapi di usus dan di saluran pernafasan punya akses yang langsung masuk ke pembuluh darah kita. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak bisa menjaga usus, kita nggak bisa menjaga pernafasan kita dari polusi udara, nah maka penyakit-penyakit nggak hanya di dalam saluran usus atau saluran pernafasan saja, tapi bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Nah, bahkan mungkin saya quotes ya, nanti pertanyaan, loh kok bisa polusi udara kok bisa jadi hipertensi gitu kan? Kok nggak nyambung ya? Hipertensi dari polusi udara. Jadi nanti kawan-kawan disimak ya, kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti sehingga nanti bisa menerapkannya, bisa berbagi dengan sesama. Mungkin itu Mas Angga introduction-nya. Siap, oke. Suaranya halus. Iya dong. Emang justru itu. Itu yang ditunggu. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman. Jadi mungkin ada yang kemarin itu kan saya ada bikin juga dan Dokter Islami juga mungkin ada bahas ya tentang gimana polusi udara ini bisa ngerembet kemana-mana gitu kan. Betul. Bisa jadi hipertensi dan lain-lain. Pasti teman-teman semuanya penasaran bisa kanker juga. Jadi kita langsung aja simak materi dari Dokter Islami. Silakan dokter dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Izin, perkenalkan saya Dr. Islami. Alhamdulillah, kebetulan kami sedang kumpul nih. Memang acara Zoom,
dan acara sama-sama nih. Mungkin izin saya perkenalkan dulu, saya Dr. Islami, saya di Pekanbaru Riau, dan alhamdulillah saya bergabung di AFC ini berkat bantuan dari istri saya, kakak saya, dan leadernya yaitu C. Ating ya. Mungkin kami sedang kumpul. Oke, oke, di rotate ya. Mungkin ini kawan-kawan yang di sini, ya, sapa dulu. Oke. Oh, masih ini ya, Masih nyari autofocus tuh, blur Dok. ya? Oh iya. Iya. Oke. Oh ya, sorry, sebentar ya. Sebentar, saya filternya nggak usah. Bisa, oh ya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin salam dari kawan-kawan dari Pekanbaru di sini. Yo, salam teman-teman. Ya, mungkin karena ngeblur ya. Alhamdulillah semangat untuk belajar sama-sama dan nggak kalah juga dari kawan-kawan yang hadir di Zoom ya dan di live Facebook. Oke, izin langsung saja ya. Kita akan share terkait eh, terkait materi kita kali ini ya. Sudah. Belum muncul, Dok. Oh, belum muncul ya. Oke, siap. Heeh. Terima kasih Ini ya. yang si Dokter Islami juga sama kan, Dok ya? Saya udah jadiin Iya, betul. co-host. Oke. Screen. Oke, start now. Bentar ya. Nah, siap. Udah ya. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga dan selamat datang buat kawan-kawan semua. Jadi judulnya udah disampaikan dari Mas Angga ya. Nah, jadi saya kasih pertanyaan ya. Ya, di mana saya kasih biasanya bukan pertanyaan ya. Saya kasih insight ya. Di mana polusi udara itu merupakan musuh yang tidak terlihat ya. Ya, kadang kita sering abai, sering apa namanya acuh ya. Nah, tapi pas pada saat kita sudah tersadar, kita sudah terlambat. Ya, jadi kawan-kawan mungkin di materi kali ini mudah-mudahan kawan-kawan nggak acuh lagi terkait kesehatan di saluran pernafasan kita. Oke. Nah, kata bijak ya, kita tidak akan merasakan dampak buruk polusi udara hingga terlambat, kata Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada ya. Oke, nah ini terlambat menyadari adalah saat ketika Anda menyadari bahwa pintu telah tertutup dan kunci telah hilang. Nah, biasanya kalau sadar itu terlambat ya. Mungkin mudah-mudahan di materi ini bisa dipelajari ya dengan seksama ya oleh Milton Berle, ya, artis dari luar negeri. Kemudian terlambat menyadari ini ya, kawan-kawan dipahami ya. Kalau misalnya terlambat menyadari adalah pengingat bahwa kita harus menghargai setiap momen dalam hidup kita. Jadi hiduplah saat ini, lakukan terbaik saat ini untuk masa depan. Jangan lalai ya terhadap kesehatan kita. Oke, nah, kata Mitch Albom ya. Oke, nah ini yang terakhir kata bijak dari Leonardo da Vinci. Ketika udara yang kita hirup tercemar, nah bahkan uang tidak dapat membeli kesehatan yang hilang. Jadi luar biasa ya kalau misalnya udah tercemar, nggak bisa balik lagi, kesehatan kita udah hilang, nggak bisa diganti dengan uang. Ya, sekaya mungkin kita, ya, sebanyak uang, tapi pada akhirnya kita sakit oleh karena kelalaian kita nggak akan bisa menikmatinya ya. Jadi kawan-kawan bijaklah ya, jaga kesehatan, kita belajar sama-sama. Oke, ya Leonardo da Vinci. Nah, jadi sama ya kayak kemarin ya, problem modern saat ini itu jelas ya unhealthy eating ya, makan yang nggak bagus ya, makanan yang nutrisinya kurang ya, makanan-makanan. Nah, pembunuh ya sel nomor satu yaitu gula ya, oksidasi, stres oksidasi sangat
besar itu disebabkan oleh gula. Jadi kawan-kawan, memang problem saat ini makanan yang sangat manis-manis, kemudian makanan yang banyak minyak trans ya. Jadi kesimpulannya banyak unhealthy eating yang kita lakukan di era modern saat ini. Yang kemudian high tension ya, di mana kita kerja, tekanan tinggi sehingga menjadikan tubuh kita stres, psikologis kita stres ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian irregular sleeping pattern ya, di mana tidur kita enggak, karena kita kerja terus-menerus, tidur kita larut malam, itu juga bisa sangat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, yang terakhir, kurang olahraga, nutrisinya nggak bagus. Nah, ini masalah kita di dunia modern. Nah, ini lagi, ada tambahan, nggak cuma ini aja kawan-kawan ya. Nah, tambahan di kota-kota modern ya, di perkotaan yang barusan disampaikan oleh Mas Angga di Jakarta, di Surabaya dan tempat lain, dan mungkin di Pekanbaru ya, dulu sempat ada kabut asap yang cukup besar sehingga waktu itu istri saya sedang hamil, kami berencana untuk migrasi ya, karena asap itu sangat berbahaya untuk kehamilan ya. Jadi banyak ya efek polusi udara terhadap kesehatan kita, terutama di perkotaan. Oke, apa saja sih problem yang ada di perkotaan ya? Yang pertama jelas masalah kesehatan ya, karena orang-orang di daerah perkotaan jauh lebih besar mendapatkan masalah kesehatan karena memang ada polusi udara, kemudian air yang jelek, kemudian dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya ya banyak yang sakit ya. Nah, yang selanjutnya kualitas udara yang buruk ya, di mana kendaraan bermotor, pabrik, kemudian kegiatan industri di kota-kota itu sangat banyak sehingga menghasilkan emisi atau polutan yang bisa merusak kualitas udara dan berdampak pada kesehatan kita. Ini ya. Nah, itu ya asapnya luar biasa ya. Mungkin yang merasakan di Jakarta ya, jaga kondisi ya. Oke, kemudian kepadatan lalu lintas. Nah, udah tadi asap, kemudian makin padat ya. Di mana kalau misalnya polusi udara padat ya, kayak misalnya kita terjebak di padat, sehingga yang terhirup makin banyak ya. Kalau misalnya oke, polusi udara di dalam suatu kota, mungkin di atas ya atau di tempat-tempat tertentu. Nah, yang paling banyak kan di jalan raya. Nah, di jalan raya ini kalau terjebak macet makin parah ya, makin langsung terhirup ya, semakin konsentrasinya polusinya yang kita hirup semakin besar. Nah, ini. Nah, bayangkan Anda di tengah-tengah ini ya nggak jalan, kemudian asap kendaraan bermotor langsung Anda hirup, ya sangat berbahaya pada kehidupan kita. Oke, di masalah perkotaan juga ada masalah yaitu air bersih ya, di mana ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke air ya, ke sungai-sungai. Sehingga udah udaranya jelek, tambah air jelek tuh. Hati-hati ya yang berada di perkotaan, memang Anda sangat rentan terkait masalah pencemaran ya, baik udara maupun air. Nah, ini dia. Ya, jadi akhirnya tuh sampai berbusa ya. Nah, kemudian apalagi masalah yang ada di kota yaitu masalah limbah padat ya. Limbah padat tidak bisa ditransportasikan atau tidak bisa apa namanya dibuang ya di tempat yang layak atau didaur ulang sehingga menyebabkan permasalahan tambah di perkotaan. Nah, ini ya. Nah, sampah menumpuk bisa penyakit ya makin bertambah. Nah, kemudian kehilangan ruang buka hijau di Jakarta mungkin makin tergerus ya dengan gedung-gedung yang makin banyak sehingga area hijau berkurang. Nah, ini ya padat sekali tempat-tempatnya, rumah-rumahnya, gedung bertingkat dan yang lain sebagainya sehingga pohon udah nggak ada lagi. Nah, kemudian ini ya. Nah, jadi dengan adanya polusi tersebut ada fenomena ya. Fenomenanya ada urban heat island di mana kota tersebut terjadi perubahan iklim lokal, jadi lebih panas dibandingkan tempat lain. Nah, itu akan mempengaruhi sistem imun kita, ya, makin memperparah. Ya, jadi misalnya efek rumah kaca misalnya lebih di daerah itu lebih panas ya. Nah, sehingga kacau lagi ya, dihantam memang kesehatan kita. Jadi tetap ya, polusi udara saya sampaikan dia tidak terlihat. Kalaupun terlihat kita abai. Ya, lama-lama masuk ke dalam tubuh kita, menyerang, menggerogoti, dan pada saat sudah selesai, sudah final, kita baru sadar, tapi sudah
terlambat. Ya, hati-hati. Oke, ya. Ini lihat anak kita, anak cucu kita, kawan-kawan, ya harus bijak menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan sehingga menciptakan better future ya to our children ya. Nah, apa sih sebenarnya polusi udara ya? Nah, polusi udara adalah kondisi di mana atmosfer tercemar ya, itu aja. Udara tercemar oleh berbagai zat yang dapat berdampak negatif pada, biar enak kita lihat dampaknya ke mana saja. Yang pertama ke kesehatan manusia ya, nanti akan kita bahas lebih detailnya. Yang kedua lingkungan, loh kok bisa tercemar di lingkungan? Kita tahu ya, udara yang tercemar nanti misalnya menjadi kabut asap. Nah, kabut asap juga nanti akan terjadi interaksi ya, senyawa yang ada di awan, bisa sampai terjadi hujan, hujannya sudah tercemar, kemudian mencemari tanah, tanahnya keracunan, ya bisa tanahnya kotor sehingga tumbuhan mati, kemudian tanah-tanah itu nggak jadi subur lagi. Nah, bahkan air ya, air yang ada di daerah kita juga tercemar juga. Jadi itu ya. Kemudian berlanjut ke ekosistem. Makanan bisa ternak yang terjadi tanah yang keracunan atau tumbuhan yang dibuat ternak keracunan makan ke kita. Jadi luar biasa lingkaran setannya ya. Jadi efeknya cukup besar ya. Enggak cuma langsung makanan yang nggak bagus ke pencernaan, tapi polusi udara juga bisa mempengaruhi kualitas apa yang kita makan nantinya. Oke, jadi macam-macam ya, macam-macam polusi udara. Yang pertama partikulat PM2,5 dan PM10 ya, di mana partikel dengan partikel mikro ya, PM itu partikel mikro adalah partikel kecil yang terbentuk dari debu, asap, dan bahan kimia lain yang mengambang di udara. Nah, apa bedanya PM2,5 sama 10? Nah, PM2,5 itu lebih kecil lagi. Ukurannya 2,5 mikrometer, kemudian PM10 itu 10 mikrometer ya. Nah, ini ya kita bisa lihat yang di PM10, tengok dia bisa masuk ke saluran nafas bagian atas dan bronkus, Nah, yang PM25 itu langsung bisa masuk ke alveolus, dan bahkan bisa masuk ke pembuluh darah langsung melewati paru-paru. Nah, bahaya ya. Jadi kawan-kawan, jadi contoh nih asap rokok ya dengan PM2,5 itu bisa langsung masuk ke aliran darah. Ya, sehingga di aliran darah bisa, karena kalau bisa di slogan rokok tuh nggak cuma menyebabkan kanker ya di lokal di paru-paru, tapi juga bisa menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, dan impotensi. Kan jauh hubungannya ya. Nah, di situ karena dia langsung masuk ke pembuluh darah, masuk ke dalam darah, dan di dalam darah terjadi reaksi oksidatif yang berlebihan, stres oksidatif, sehingga di dalam darah itu terjadi proses inflamasi ya, yang bisa merusak dinding sel, endotel pembuluh darah, kemudian endotel pembuluh darah itu sehingga menebal ya, sehingga terjadi hipertensi, kemudian oksidasi berlebihan juga kalau misalnya ketemu dengan lemak ya, lemak teroksidasi bisa mengendap ya, endotel bermasalah ditambah lemak, jadi bisa tertimbun di pembuluh darah sehingga terjadi serangan jantung, stroke ya, dan impotensi. Jadi itu tadi ya, nggak cuma polusi udara menyerang lokal di saluran pernafasan atau paru, tapi bisa ke seluruh tubuh kita. Oke, nah ini polusi udara yang selanjutnya yaitu ozon troposferik ya, di mana bisa kita sebut itu kabut asap ya, di mana harusnya ozon itu nggak ada di troposfer ya, dia di antara lapisan awal dari stratosfer ya. Kalau misalnya dia di troposfer itu 0 sampai 12 kilo dari permukaan tanah ya. Nah, di situ oleh karena asap kendaraan bermotor, kemudian pabrik-pabrik, dia terjadi ozon. Nah, ozon ini kalau terhirup di dalam tubuh kita akan sangat berbahaya ya. Harusnya dia di atas, tapi dia dekat di area
bumi ya. Kemudian SO2 ya, dioksida belerang. Nah, di sini dioksida belerang berasal dari pembakaran fosil, kemudian batu bara dan minyak ya. Nah, ini bisa menyebabkan iritasi dan pembentukan asam. Nah, ini ya. Jadi bisa terjadi hujan asam ya, di mana SO2 ya dengan NO juga ya, SO2 kemudian NO bereaksi di dalam awan, bereaksi dengan H2O, kemudian jadi hujan ya. Hujannya hujan asam, H2SO4 sama HNO3. Dan itu sangat oksidatif ya, sangat merusak ya. Merusak nggak cuma tubuh kita ya, bisa iritasi, bisa di kulit, kena kulit bisa iritasi, bahkan bisa merusak lingkungan kita. Kemudian sama tadi ya, NO2, ya, dia juga bisa menyebabkan masalah pernafasan dan ozon troposferik ya. Nah, sama dia dari kendaraan bermotor dan pabrik. Kemudian karbon monoksida. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, ini sangat beracun ya kawan-kawan. Dia hasil dari pembakaran kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah perkotaan atau ini aja ada kita jumpai, kita nyalakan mobil, kemudian kita masukkan di dalam garasenya nggak ada ventilasinya, kemudian karbon monoksida yang berat, airnya naik, kita hirup, kita tanpa kita sadari, kita waktu itu tidur ya, waktu itu kita tidur, tiba-tiba kita keracunan karbon monoksida, udah meninggal. Banyak ya, mungkin ada yang gensetnya ditaruh di dalam rumah, kemudian memang karbon monoksida itu berat molekulnya cukup berat ya, tapi kalau kelamaan dia akan naik, kemudian terhirup oleh kita dan keracunan. Darah nggak bisa mengikat oksigen, sehingga oksigen kekurangan, sehingga menyebabkan kematian. Ya, ini sangat berbahaya karbon monoksida. Kemudian volatile organic compound VOC ya, adalah senyawa organik yang mudah menguap seperti bahan kimia pelarut, hidrokarbon ya. Banyak ya, di mana untuk pabrik-pabrik juga banyak menggunakan volatile organic compound ini. Nah, ini timbal ya. Nah, timbal ini kawan-kawan sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak ya, di mana dia termasuk neurotoksin, dapat menyebabkan masalah perkembangan pada anak-anak ya. Nah, banyak juga pabrik-pabrik yang menghasilkan gas timbal. Ini perlu digarisbawahi, polusi nggak cuma di luar saja, polusi juga ada di dalam ruangan, yaitu asap rokok, kemudian kalau misalnya kita bakar-bakar di dalam ruangan atau membakar misalnya masak ya, kalau bisa ada ventilasinya ya, supaya kita nggak teracuni. Kemudian ada polusi udara biologis ya, ada jamur, kemudian ada bakteri ya. Salah satunya mungkin di tempat yang sampah tadi. Kalau misalnya sampah banyak di daerah perkotaan kan itu bisa menguap bakteri ya, bisa terdapat di dalam udara dan itu bisa masuk ke dalam kita. Itu permasalahan juga di daerah perkotaan ya. Bisa menyebabkan infeksi, kemudian memicu juga alergi. Nah, yang paling jarang ya mungkin polusi udara radioaktif ya. Jangan sampai ya kita terjadi polusi udara radioaktif karena memang langsung merusak genetik dan memang berakibat jelek pada tubuh kita. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Mungkin kita ice breaking dulu. Sebelum itu nice to know saja. Nah, nanti saya akan terangkan ke kawan-kawan sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita itu seperti apa dan apa yang harus kita jaga supaya kita bisa melawan hal tersebut ya dengan otomatis dan kita juga terhindar dari banyak penyakit ya itu ya. Mungkin kawan-kawan ini kita jaga untuk nafas ini kan judulnya pernafasan ya. Jadi salah satu untuk kita memperbaiki nafas kita jarang ya nafas panjang ya, karena kita biasa bernafas biasa ya, nafas biasa atau dengan nama lain tidal volume ya, tidal volume, di mana 20-40% paru-paru kembang kempis kalau kita nafas. Nah, jadi tidak teregang secara sempurna sehingga kotoran-kotoran nggak bisa kebuang, kemudian ada sisa-sisa kotoran yang nggak
gampang keluar ya. Mungkin kawan-kawan yuk kita ice breaking dulu, kita tarik nafas panjang selama 3 kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, di samping tadi melatih kembang kempisnya paru-paru ya, untuk latihan paru-paru juga bisa meningkatkan oksigen di dalam otak ya, sehingga kita bisa lebih konsentrasi, otak juga bisa mendapatkan aliran oksigen sehingga ternutrisi dengan baik. Nah, yang agak masuk nih ya, kawan-kawan, polusi versus kesehatan ya, di mana berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jadi ada 10 penyakit yang terbanyak di Indonesia. Ada 4 ya, 4-nya itu masalah respirasi dan disebabkan oleh polusi. Ya, ada 4. Nah, ya, berdasarkan data Kemenkes ya, ada PPOK, kanker paru, pneumonia ya. Di mana PPOK itu ada kasusnya 140.000 kejadian dalam 1 tahun ya. Kemudian 78 ribunya meninggal. Nah, kemudian ada kanker paru, ada 18.000 kejadian, 100 ya, dengan 28.000 kematian ya. Kemudian ada pneumonia 5.900 ya kejadiannya, totalnya sudah ada 52,5 ribu kematian dan diikuti oleh asma ya. Ini ya maksudnya 504 per 1.000 penduduk ya. Nah, PPOK itu 145 kejadian dalam 100.000 penduduk ya, di mana 1 tahunnya meninggal 78.000, paru ada 18 per 1.000 penduduk, pneumonia 5.900 ya per 100.000 dan asma 504 per 100.000 penduduk ya. Cukup besar ya. Ada menempati 10 besar penyakit kita. Nah, kita bahas dulu PPOK ya, sedikit ya. PPOK adalah penyakit paru obstruksi kronis ya, atau penyakit paru menahun ya. Dimana kan kita tahu nih tadi polusi itu terus-menerus kita hirup, kemudian infeksi, kita berobat nggak sembuh-sembuh karena polusi terus kita hirup sehingga terjadi infeksi yang menahun. Nah, infeksi yang menahun ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kanker juga ya. Dimana polusi udara ini paling banyak PPOK terutama paling banyak berasal dari asap rokok, yaitu partikel halus ya PM2,5 ya. Kemudian kelompok PPOK meliputi bronkitis kronis kemudian emfisema ya. PPOK mengalami kesulitan bernafas, batuk kronis dan produksi lendir yang berlebihan ya, itu ya kawan-kawannya. Jadi kalau misalnya kita terkena paparan terus-menerus akibat polusi udara, yang paling banyak adalah PPOK ya. Kemudian asma ya, di mana ada polusi udara yang mengandung alergen sehingga saluran nafas kita terjadi hipersensitif sehingga terjadi asma ya. Kemudian kanker paru, nah di mana paparan jangka panjang tadi lama infeksi yang proses peradangan yang terus-menerus sehingga terjadi kesalahan sehingga menyebabkan kanker ya. Oke. Ini nice to know ya, banyak penyakitnya banyak tapi karena bisa bervariasi ya. Kemudian selanjutnya infeksi saluran pernafasan, bisa pilek, flu, bronkitis atau pneumonia. Kemudian gangguan kesehatan jantung tadi sempat saya bahas. Partikel yang masuk ke dalam pernafasan yang besar kita dilindungi oleh saluran nafas di bagian atas ya. Tapi yang kecil bisa langsung masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah ini terjadi penghancuran oleh sistem imun. Nah, salah satunya oksidatif yang berlebihan, kemudian bisa juga mengeluarkan hidrogen peroksida, dan itu sangat merusak dinding sel epitel dinding pembuluh darah ya, sehingga terjadi kerusakan dinding epitel pembuluh darah, epitel pembuluh darah sehingga terjadi penebalan, bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian berlanjut lagi terjadi penjendalan di dalam pembuluh darah, bisa jadi jantung dan stroke ya. Kemudian, nah ini salah satunya kawan-kawan perlu diperhatikan, di mana
kota-kota besar yang banyak polusinya nggak bagus untuk perkembangan pada anak-anak ya. Karena selama polusi udara terus terjadi terus-menerus, masa perkembangan prenatal ya di dalam janin, kemudian anak-anak dapat mengganggu perkembangan paru dan sistem saraf. Dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan pada akhirnya perkembangan akan terganggu. Kemudian, nah ini salah satu nutrisi otak itu adalah oksigen, di mana kalau misalnya terjadi polusi terus-menerus, gangguan gangguan transportasi oksigen ke otak ya, sehingga terjadi gangguan kognitif ya, gampang pikun, kemudian kita lupa, kemudian kepintaran kita bisa berkurang juga ya. Jadi hati-hati ya, oke. Bisa iritasi mata, tenggorok dan kulit ya. Ya banyak. Ya dari semua itu sangat banyak ya kawan-kawan. Tetapi fokusnya gimana cara kita untuk menanganinya ya. Sebelum kita tahu cara menangani hal tersebut, mungkin kita akan bahas mekanisme pertahanan tubuh ya terhadap polusi udara. Oke, terima kasih. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap polusi udara ya. Oke, nah jadi saya kasih konsep ya. Yang pertama ini penting ya, sistem pertahanan tubuh terhadap polusi. Yang pertama sistem pernafasan ya. Yang paling awal dengan partikel yang besar itu bisa langsung dibantu oleh rambut hidung. Jadi ada partikel besar yang mau masuk dicegah oleh rambut hidung. Nah, kemudian ada lendir saluran nafas ya, di mana di saluran nafas itu mengeluarkan lendir ya, sehingga nggak langsung masuk ke dalam pernafasan, lengket dulu ke daerah lendir yang bagian atas ya, sehingga bisa mencegah patogen masuk lebih dalam ya, itu yang pertama. Kemudian pilosisi bersilia ya, di mana ada sel-sel ini ya, ada sel-sel yang ada rambutnya di saluran pernafasan. Nah, di mana proses pertahanan tubuh kita yang tadi lendir, kemudian lendir di bawahnya ada rambut ya, diikat dulu oleh lendir, kemudian digerakkan keluar oleh rambutnya ya, digerakkan keluar sehingga yang harusnya masuk ke dalam paru ya, patogennya masuk ke dalam paru, dengan adanya silia ini bisa keluar, bisa respon batuk ya, respon bersin. Nah ini ya, sehingga sangat membantu kita ya. Jadi batuk itu bagus juga ya sebenarnya respon imun kita terhadap suatu penyakit ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan terjadi batuk, berarti ada kotoran yang sangat berlebihan di dalam paru-paru kita atau saluran pernafasan kita. Oke. Kemudian selaput mukosa ya, sama ya tadi ada lendir kemudian selaput mukosa. Nah, selaput mukosa ini dia ada kandungan sistem imun ya, bisa mast cell, bisa makrofag ya, sehingga langsung dicerna ya, patogen-patogen itu nanti dihancurkan. Mungkin yang patogen yang nggak bisa dikeluarkan, kemudian oleh karena selaput mukosa ya, dia karena ada sistem imun dia dihancurkan. Nah, sebelum masuk ke pembuluh darah kita, dia dihancurkan dulu ya di luar ya, di luar sel. Nah, jadi yang selanjutnya adalah sel makrofag ya, tahanan imunologis. Ya, sel makrofag merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh, dapat mengambil dan menghancurkan partikel yang berbahaya yang masuk ke dalam paru-paru. Ya, ini ya. Jadi lihat ini kawan-kawan, kalau misalnya sistem imun kita ya, salah satunya adalah makrofag. Makrofag ini dia jalan-jalan ke jaringan ya. Ada yang sistem imun salah satunya natural killer cell, sama juga dia mencari zat patogen kemudian dihancurkan. Kalau natural killer cell sama, mencari sel-sel yang rusak dihancurkan, kemudian mencari sel-sel kanker kemudian dihancurkan. Nah, kalau makrofagnya bagus, paru-paru kita sehat. Kalau ada gangguan terkait makrofag, nah kita bisa mengalami PPOK tadi, bisa asma dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya. Nah, ini di
alveolus ya. Ini kawan-kawan bisa lihat di alveolus. Ini alveolus tuh tempat ujung dari saluran pernafasan kita ya, di mana dia langsung bisa menyerap oksigen langsung dibawa ke dalam darah. Nah, di sini kalau misalnya ada virus, nah langsung dicari oleh makrofag. Inilah salah satu pertahanan kita ya di alveoli oleh makrofag. Makrofag nanti akan memakan virus, kemudian dihancurkan ya, kemudian di sisa-sisa dari virus tersebut ya, dan sudah tidak berbahaya lagi. Oke, kemudian ada pertahanan tubuh yaitu humoral ya, sistem imun humoral, di mana humoral ini melibatkan antibodi ya, di mana kalau misalnya melibatkan antibodi, sel-sel imun kita makin banyak menyerang bakteri patogen tersebut, atau zat patogen atau bakteri atau virus ya yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini ya kawan-kawan, di mana ada mekanisme dalam tubuh kita untuk mencegah polusi, yaitu peningkatan ventilasi paru ya. Ketika kita terpapar polutan udara, tubuh cenderung meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernafasan. Jadi kawan-kawan, dengan kita nafas panjang, itu kita bisa menyehatkan paru-paru kita ya. Jadi efek di tubuh kita aja untuk meningkatkan ventilasi itu untuk mempertahankan tubuh kita. Tapi kita lalai nih, nggak pernah nafas panjang ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kita olahraga di luar, kita tarik nafas panjang sehingga kita bisa memperbaiki fisik ya, atau anatomi dari paru-paru. Kemudian juga kita bisa melancarkan dari alveoli, pertukaran alveoli ke darah juga. Yang kemudian oksigen yang masuk ke dalam darah juga bisa bagus ya. Jadi tarik nafas dalam. Mungkin ada beberapa olahraga yang melatih pernafasan ya, itu sangat bagus ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Ini nice to know saja. Jadi yang pertama mungkin cek kualitas udara ya. Di beberapa tempat mungkin ada indikator kualitas udaranya. Boleh dilihat udara bersih atau enggak. Kalau misalnya udaranya bersih mungkin boleh keluar. Tapi kalau udaranya enggak bersih mungkin hindari aktivitas di luar ya. Nah, kemudian hindari tempat dengan polusi tinggi, salah satunya tadi di jalan raya yang padat macet ya. Nah, kemudian gunakan masker pelindung ya, boleh N95 juga kalau misalnya banyak partikel yang misalnya asap ya. Jadi pakai masker yang proper ya. Kemudian purifikasi udara di dalam ruangan boleh. Kemudian tetap jaga ventilasi dalam rumah ya. Kalau misalnya ada ventilasi, jadi pertukaran udara yang baik sama yang buruk bisa terjadi. Kemudian jauhi asap rokok, tingkatkan gaya hidup sehat ya. Tadi nanti akan kita bahas gaya hidup sehat apa saja ya. Mungkin sekilas saja, mungkin yang pertama hindari stres ya, hindari stres, kemudian tidur teratur, olahraga, tadi latihan nafas, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian makan makanan yang banyak mengandung nutrisi, terutama antioksidan ya. Yang selanjutnya pertimbangkan filter udara dalam mobil ya. Kalau misalnya kita di mobil tuh filternya diganti ya, karena itu juga bisa menyebabkan partikel kotoran-kotoran yang kita hirup bisa masuk ke dalam tubuh kita. Pantau kesehatan, kalau misalnya ada kita batuk ya segera berobat, segera berkonsultasi ke dokter supaya nggak terjadi infeksi yang terus-menerus sehingga terjadi PPOK dan bisa mudah terjadi kanker ya. Nah, kemudian jelas ini kita minta peranan pemerintah setempat atau pemerintah pusat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan ya. Kayak misalnya jangan merusak ya, jangan membakar dan sebagainya ya. Kayak di salah satunya di daerah saya alhamdulillah udah cukup berkurang sekarang. Dulu terjadi kebakaran hutan hampir tiap hari ya. Dan alhamdulillah sekarang jauh lebih berkurang. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih sedikit lagi. Nah, oke, jadi itu ya kawan-kawan terkait bahayanya polusi dalam tubuh kita. Banyak penyakit dan bahkan nggak cuma menginfeksi atau mempengaruhi saluran nafas saja, tapi ke seluruh tubuh kita. Ya. Kemudian bagaimana peranan nutrisi ya, nutrisi yang cukup baik untuk tubuh kita ya. Saya terangkan dulu, ada namanya salmon ovary peptide ya, nutrisi untuk stem cell. Nah, bagusnya nutrisi untuk stem cell itu efek sampingnya itu bisa dibilang hilang dibandingkan stem cell dengan yang lain ya, stem cell dengan yang lain, stem cell dengan
kita ambil dari orang lain, kita suntikan ke dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan beberapa penolakan. Ya, tapi ini stem cell tubuh di dalam tubuh kita dinutrisi sehingga sangat aman ya kawan-kawan ya. Apa fungsi stem cell untuk regenerasi? Kalau misalnya ada sel-sel yang rusak langsung diperbaiki. Ya, kemudian di SOP Subarasi juga ada antioksidan terkuat ya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya SOP Subarasi. Nah, ini izin ya bagaimana mekanisme SOP Subarasi ini menangkal polusi udara yang menyebabkan kesehatan kita terjadi rusak ya. Oke, yang pertama saya bahas adalah fluid flow. Fluid flow ini kita persamaannya seperti kita makan atau minum jus buah tomat ya 1,5 galon. Nah itu betapa besar antioksidannya ya. Jadi kapan antioksidan ini bekerja? Nah, sistem imun menghancurkan bakteri, menghancurkan virus, menghancurkan polutan itu menghasilkan stres oksidatif ya, bahan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau tidak ditangkal dengan antioksidan akan menyebabkan kerusakan, lari kemana-mana, ya, bisa lari ke pembuluh darah, bisa lari ke sel-sel, tinggal dia cari mana yang dia suka, ya. Nah itu kalau tidak ditangkal, masalahnya menyebar kemana-mana ya. Nah, jadi apa saja yang penyebab oksidatif tertinggi ya? Yang pertama besi ya, ion besi ya, itu berbahaya kalau terkonsumsi. Kemudian gula ya, gula itu sangat tinggi ya, terjadi stres oksidatif. Yang ketiga polutan ya, polusi udara. Nah berdasarkan riset ya, polusi udara. Nomor 4-nya lemak trans, konsumsi dari lemak yang jelek. Jadi polusi udara ini menempati nomor 3 penyebab oksidatif berlebihan di dalam tubuh kita ya. Oke, langsung ditangkal oleh fluid flow. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terjadi kerusakan di dalam tubuh kita, ada lagi pertahanan tubuh kita dengan adanya SOP, yaitu sel yang rusak akan diregenerasi ya oleh stem cell. Ya, sehingga sel yang rusak akan langsung menutup ya, sehingga tidak terjadi kerusakan yang berlanjut. Kalau misalnya kerusakan berlanjut, contoh nih, di dalam tubuh kita terjadi kerusakan di endotel atau sel dari pernafasan, rusak tapi nggak bisa diganti. Nah, kerusakan makin parah. Nah, kalau misalnya bisa diganti, kerusakan akan tidak berlanjut. Jadi bisa sembuh secara sempurna. Ya. Kemudian nukleat asid, kondroitin, asam amino, dan lain sebagainya, itu salah satu bahan baku untuk membuat sel supaya lebih sempurna. Ya. Ini saya tertarik ya, kemarin ada, ini penting ya kawan-kawan. Saya kemarin ya ditelepon Dr. Gigi Yuliana ya, beliau saya sempat lihat di YouTube-nya ya, beliau luar biasa praktek dan ditutup ya, saya bangga kemarin ditelepon beliau. Nah, beliau bertanya, Dok, mungkin pertanyaan minggu lalu juga ditanyakan juga, tapi saya bahas lagi. Dok, kanker apakah berbahaya kalau misalnya diberi SOP? Kan ini ada beberapa dokter yang menyampaikan, oh berbahaya ini. Kalau misalnya kanker, dikasih SOP, makin meningkat sel kankernya. Nah, jadi ini kawan-kawan ya, konsep kedokteran itu konsep menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Seberapa besar efek baiknya, seberapa besar efek buruknya. Nah, kalau misalnya dilihat dari satu sisi efek buruknya, ya memang misalnya terjadi kenyataan seperti itu dan kita tidak bisa nolak. Ya. Nah, maksudnya apa gini? Jadi kalau misalnya ada sel kanker, itu kan dia minta jatah preman ya, minta nutrisi. Ya, minta nutrisi dari sel-sel di dalam tubuh kita yang lain sehingga sel kita terjadi lemah. Ya, bahkan energinya habis. Nah, di mana kalau misalnya dikasih SOP Subarasi, nutrisi sel secara keseluruhan, maka sel kita stabil, sel kanker juga stabil. Ya. Nah,
tidak bertambah lebih besar, tapi stabil ya. Nah, kuncinya stabil. Sel kita stabil, nggak direbut jatahnya, kemudian sel kankernya stabil. Nah, kemudian dilihat lagi secara keseluruhan. Jangan dilihat dari situ aja. Kalau misalnya dilihat dari situ aja, nggak bisa kita tolak. Oh, terjadi perkembangan. Ya, tapi perkembangannya tidak signifikan dibandingkan kerusakannya. Nah, ingat, stem cell, ya, stem cell itu, SOP Subarasi itu menutrisi stem cell. Stem cell yang terbanyak di dalam tubuh kita itu di dalam sumsum tulang, di dalam darah. Nah, darah ini salah satu sumber dari pabriknya sistem imun. Nah, disinilah sistem imun kalau misalnya ada kanker, itu kerjanya hebat, habis-habisan. Ya, sampai malam itu kita hangat badan, keringat malam, itu karena sistem imun tuh berantem dia di dalam darah sama sel kankernya terus-terusan. Nah, dia akan lama-lama keletihan. Nah, dia sistem imun udah kecapean, sel kankernya kurang ajar, terus-terusan dia naik. Nah, disitulah dengan adanya stem cell, nutrisi stem cell, sistem imun kita akan lebih bagus, akan melawan dari sel kanker. Ya, sehingga makanya setelah minum Subarasi dan Utsukushi, bahkan kankernya bisa berkurang. Nah, bahkan tumornya bisa mengecil. Nah, disitulah mekanisme secara keseluruhan. Jangan lihat satu sisi saja, tapi tengoklah secara keseluruhan. Dan ya, sel kanker itu punya punya genetik yang berbeda. Ya, dia genetiknya ada kesalahan, apoptosis tidak terbentuk, dia self untuk regenerasi ya, dia self bukan secara keseluruhan. Dan di situ tidak dimotivasi atau tidak diberi nutrisi oleh stem cell asli kita ya. Jadi beda, genetiknya beda karena punya reseptor ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan untuk menjawab pertanyaan minggu lalu, sehingga pertanyaannya untuk kanker SOP Subarasi aman ya, bahkan bisa menutrisi dari stem cell utama kita, yaitu di dalam darah untuk memproduksi sistem imun, natural killer cell atau sel-sel yang membunuh kanker tersebut ya. Oke. Ya. Nah, di sini konsentratnya luar biasa, 600 Dalton, kecil sekali ya, sehingga tidak menyebabkan efek samping di dalam tubuh kita karena langsung diserap, dan kebutuhan terhadap nutrisi ini masing-masing ya, ada yang kalau sakit butuhnya lebih banyak, kalau sehat mungkin butuhnya lebih sedikit ya. Jadi disesuaikan kebutuhan masing-masing. Ingat, SOP itu bukan obat, ya, tidak ada dosis. Ya, SOP itu nutrisi, yang ada adalah kebutuhan, dan kebutuhan orang itu masing-masing. Ya, kalau yang sehat, kalau yang sakit itu masing-masing, sehingga kawan-kawan bisa sesuaikan. Kalau misalnya dirasa setelah konsumsi mungkin kurang, berarti mungkin konsumsinya belum maksimal. Karena mungkin di dalam tubuh kita kerusakan jauh lebih banyak dibanding yang regenerasi. Ya, itu konsep kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini asam amino lengkap ya, asam amino esensial yang non esensial, di mana ada beberapa asam amino yang bisa membantu untuk perlindungan hormon ya. Hormon kita lebih stabil ya. Nah, jadi nggak cuma melindungi darah, hormon kita juga distabilkan, sistem imun kita juga dibaguskan ya, darah antioksidannya lebih bagus ya karena tinggi antioksidan dalam darahnya. Oke. Nah, ini sudah ada paten fungsinya ya. Kawan-kawan tinggal dicek saja nomor seri dari patennya. Sudah dilakukan penelitian tuh nggak main-mainnya oleh profesor Jepang tuh 25 tahun. Ya. Nah, yang kedua ini mungkin Usukushi ya. Nah, yang Subarasi kawan-kawan konsepnya, Subarasi itu dia membantu membersihkan kualitas dalam darah. Ya, kuncinya itu membantu membersihkan atau membantu memperbaiki kualitas dalam darah, baik antioksidannya, baik regenerasinya, atau baik antiinflamasi supaya tidak terjadi blood clotting ya. Nah, itu ya. Nah, kalau yang Utsukushi kawan-kawan, konsepnya usus diperbaiki. Nah, di mana kita paham ya, usus ini sangat kotor ya. Udah polusi juga tadi jelek, usus kita jelek, makin parah ya. Sistem kekebalan tubuh kita dihajar habis-habisan. Ya, di usus berantakan, di pernafasan berantakan. Nah, di Utsukushi ini,
usus kita dibersihkan. Bahkan ada pasien ya, kemarin tuh kanker ya, kanker paru, cicing ya, dari cicing, ya, ayahnya kena kanker paru, setelah minum BAB-nya hitam. Nah, BAB-nya hitam, saya bilang, nah memang orang kanker itu ususnya kotor kali gitu. Nggak cuma paru-parunya saja yang kotor, ususnya juga kotor kali. Setelah minum, sampah yang melekat di dalam usus itu keluar. Jadi BAB-nya hitam. Nah, jadi itu yang bagus ya. Itu BAB-nya bisa lebih lancar, kemudian tapi warna hitam ya, tanpa keluhan yang berarti ya sakitnya. Jadi hitam. Jadi dia meluruh sampah-sampahnya ya, luar biasa. Meluruh sampah-sampahnya. Terus yang selanjutnya ada testing lagi ya. Jadi ada kanker payudara, sudah dilakukan radioterapi dan lain sebagainya, dan dinyatakan sembuh. Setelah minum Utsukushi, dia rasanya sakit-sakit di jari-jari. Nah, ingat, kanker payudara, salah satu metastase paling banyak itu di tulang. Nah, tengok, kenapa dia sakit-sakit? Berarti kemungkinan, karena di labornya itu tumor markernya masih tinggi. Ya, sudah di kemo tapi dicek tumor markernya masih tinggi. Berarti kenapa? Ya, di dalam darahnya berarti masih ada tumor atau kanker yang jalan-jalan. Setelah minum Utsukushi, di tangannya sakit-sakit. Nah, berarti disitulah sel kankernya menempel, dilawan oleh Utsukushi. Nah, akhirnya terjadi proses ya perlawanan ya, sakit-sakit. Saya bilang jangan di stop. Ya kalau misalnya di stop, nanti kita bisa kambuh lagi kankernya. Jadi minum itu adalah efek yang bagus untuk tubuh kita karena orang normal kalau minum Utsukushi nggak mungkin sakit-sakit, ya kan? Nggak mungkin sakit-sakit. Nah kalau sakit-sakit berarti ada suatu penyakit di situ yang akan dihancurkan oleh natural killer cell kita, ya di situ ya. Jadi Utsukushi itu membersihkan usus, kemudian menutrisi natural killer cell untuk tumor, untuk kanker ya, dan ada masalah tadi ya di makrofag ya, di pernafasan juga akan dibersihkan, dibantu oleh Utsukushi. Oke, nah ini patennya, udah penelitiannya juga puluhan tahun ya kawan-kawan ya, sehingga nggak perlu dilakukan lagi. Profesor Jepang ya, orang Jepang yang meneliti dengan ketekunan ya dan kejujuran dan budaya Jepang ya sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan belajarlah dari pengalaman orang, maka kita akan bisa menghemat waktu ya. Jadi kawan-kawan jika ada informasi ini kawan-kawan pelajari ya. Mudah-mudahan kawan-kawan lebih yakin sehingga kawan-kawan bisa mengambil hikmah ya, bisa di-share ke orang, kemudian bisa untuk meningkatkan kemampuan kita atau skill kita ya. Oke, ya Utsugol ya sama ya antioksidannya ditambah dengan black garlic dan ada bakteri usus ya ditambah 3. Nah berbicara tentang bakteri usus ya tadi udah sempat saya sampaikan bakteri usus itu bisa mempengaruhi dari usus ya, memperbaiki flora normal, kemudian zat-zat yang harusnya nggak masuk dia dicerna dulu sehingga yang masuk akan baik-baik. Nah dia juga bisa menstabilkan hormon dalam tubuh kita. Nah, luar biasa ya. Di usus itu ada mekanisme hormon. Nah, salah satu penyakit juga karena ketidakstabilan hormon. Kanker juga tercipta juga ada karena ketidakstabilan hormon. Nah, di Utsukushi dan Subarashi juga bisa menstabilkan hormon kawan-kawan. Luar biasa ya. Ada mekanismenya dan sangat panjang ya. Contoh misalnya triptofan itu akan dicerna oleh bakteri baik. Triptofan ini salah satu prekursor untuk membentuk hormon melatonin dan serotonin ya. Serotonin itu mood, melatonin itu tidur sama bangun ya. Sehingga tidur kita bagus, kemudian serotonin juga kalau misalnya ini bagus, kita nggak gampang marah ya, nggak gampang stres. Oke. Ya, kawan-kawan ini safety-nya ya halal, kemudian 100% dari natural ya, kemudian sudah diuji lab dan organik ya. Dan ini ya
setiap produk AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, kawan-kawan, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir tadi ya. Sempat kita bahas ya. Oke, sudah dapat BPOM juga izin edarnya ya di Indonesia. Nah, mungkin Fabi Ayi ala Irobikuma Tukadziban ya. Jadi kita udah diberi nikmat ya oleh Allah, oleh Tuhan kita, usus yang baik, saluran pernafasan yang baik, kita jaga sama-sama ya, sehingga kita bisa sehat, kita bisa lebih berguna ya bagi lingkungan sekitar ya. Cita-cita saya mungkin kemarin sempat juga diskusi sama Dokter Yuli ya, saya memang mungkin bergabung dengan AFC ini, mudah-mudahan bisa sukses, kemudian mungkin saya ada keinginan untuk bikin panti ya, panti asuhan, kita berbagi ya dengan sesama ya. Mungkin saya kenapa semangat untuk seperti ini ya. Dulu mungkin saya mindset saya sangat mungkin saya untuk pribadi saya, tapi sejak masuk di AFC ini sangat luar biasa ya, sangat kehidupan saya jadi lebih positif ya. Saya sangat bisa menghargai diri saya, kemudian saya juga bisa lebih berbagi pada semua orang ya dan nggak lelah. Ya itu mungkin saya terima kasih ya kepada kawan-kawan, pada istri, pada Kak Dian, pada Cik Ating dan tim ya di AFC Champion Pekanbaru dan utamanya leader-leader ya dan Pak GM, Pak Niko ya yang sudah membuat saya bergabung di keluarga besar AFC yang sangat luar biasa ini. Maaf agak sedikit emosional ya karena luar biasa yang saya rasakan. Nah, oke, terima kasih kawan-kawan bisa catat nomor telepon saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti via WA ya. Oke. Mungkin itu kawan-kawan saya kembalikan ke Mas Angga. Mungkin kita sesi pertanyaan. Oke, siap. Jadi kita sesi pertanyaan, kita sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini saya ke pertama dulu. Apa dampak bahaya polusi udara? Barusan udah Pak. Dari Bunda Harti ya. Ada kan barusan dijelasin Bunda untuk bahayanya. Mungkin bahayanya tadi udah dijelasin. Dok, anak saya usia 2 tahun dan 4 tahun, ada 2. Kemarin didiagnosa kena ISPA. Kira-kira gimana penanganan? Maksudnya penanganan ini lebih ke arah mungkin harus ngapain dan harus konsumsi apa gitu loh dok. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Jadi gini ya kawan-kawan ya, di mana di era sekarang ya banyak polusi, jadi kawan-kawan atau anak kita mudah sakit ya, rentan terkait masalah infeksi pernafasan bagian atas ya, ISPA, pilek, batuk ya. Nah, yang pertama jelas ya, satu, lakukan hal-hal yang baik terkait pencegahan ya. Contohnya kita olahraga ya, kemudian di cuaca yang pagi hari dengan sinar matahari yang cukup, itu bisa menambah provitamin D menjadi vitamin D ya, salah satu antioksidan alami terkuat di dalam tubuh kita, sehingga akan membuat ketahanan tubuh kita jadi lebih baik. Nah, kemudian ini kan masalah pernafasan ya, jadi mungkin ya banyak orang yang sakit di sekitar kita, ya nggak ada salahnya kita lindungi pakai masker. Ya, kemudian sering cuci tangan, kemudian hindari asap rokok, asap polusi, jangan berada di tempat-tempat yang banyak polusinya. Kemudian di rumah juga ventilasi yang bagus, kemudian orang tua misalnya perokok, jangan merokok di dalam rumah. Kemudian kalau anaknya sendiri, dan ini cuaca mendung juga ya, kalau bisa jangan kecapean, tidur teratur ya, sehingga sistem imun kita jadi bagus ya. Bisa kita bulletproof terhadap patogen dari polusi atau dari udara. Nah, jika sakit gimana dok? Nah, kalau sakit, ya yang pertama memang saya sarankan itu berobat ke dokter, karena ke dokter itu
ya ada metodologinya yang cukup handal ya, di mana ada sel target, pemeriksaannya juga, obatnya pun langsung ke target organ atau organ-organ yang bermasalah. Nah, kemudian untuk penyempurna ya saya bilang, penyempurna kesembuhan itu kawan-kawan gunakanlah nutrisi yang bisa meregenerasi sel secara sempurna, meningkatkan sistem imun, kemudian memperbaiki usus, memperbaiki pernafasan, kemudian NK selnya juga bisa aktif, ya yaitu SOP subarasi dan utsukushi. Ya, jadi kalau saya mana dok yang lebih dominan? Dua-duanya dominan ya. Dua-duanya dominan kenapa? Di awal kalau bisa satu pasang ya SOP, kemudian utsukushi. Kenapa? Eh, darahnya dibersihkan, ususnya dibersihkan, jadi lebih sempurna. Contoh ya kalau misalnya SOP aja, utsukushinya enggak, ususnya nih belum bersih, nah dia masuk terus. Jadi SOP kecapean dia membersihkan darah. Nah sama, kalau misalnya utsukushi aja, darahnya atau regenerasinya nggak diperbaiki ya capek juga tuh utsukushi bantu untuk regenerasi ya. Jadi dia harus dua-duanya ya. Darahnya diperbaiki, pencernaan diperbaiki, sistem imun dinaikkan, kemudian regenerasi ditingkatkan. Ya, jadi gitu ya, sehingga proses penyembuhannya lebih sempurna. Ya, tuh Mas Angga. Oke, Dok. Oke, next ini ada yang bagus juga, ini relate sekali ya untuk, masyarakat Indonesia. Jadi ada yang tanya gini, Dok, eee, kalau misalkan pakai air purifier atau mungkin pewangi ruangan yang katanya bisa untuk, inian lah, apa, mengurangi polusi udara kan, kayaknya polusi udara itu Betul, kayak dalam rumah apa gitu-gitu kan ikutan juga tuh, Dok. Kira-kira betul. itu aman nggak sih, Dok, kalau untuk jangka panjangnya ya, kayak kehirup setiap hari air purifier dan lain-lain? Oke, ya jadi jangan terkecoh sama air purifier ya. Air purifier itu yang paling bagus itu HEPA filter, harganya mahal. Ya, jadi dia ada menyedot ya, menyedot udara sekitar, kemudian ditarik, kemudian ada filter ya HEPA, dia bisa menangkap partikel-partikel ya, bisa PM2,5 ya, bisa juga. Tapi yang paling banyak PM10 ya, dia bisa difilter sehingga udara juga bisa cukup baik ya. Tetapi ya untuk purifier yang terbaik adalah ventilasi udara, tapi kalau di luar bagus ya. Ya, jadi ventilasi udara adalah purifier terbaik ya dengan cahaya juga yang masuk ke dalam rumah. Jadi kalau mau bikin rumah, pastikan ada ventilasi yang bagus, pastikan ada cahaya yang bagus ya, cahaya yang cukup ke dalam rumah ya. Kemudian untuk HEPA filter yang berada, maksudnya ada yang beredar itu yang kayak ngasih nyemprot sesuatu ya, nyemprot sesuatu kayak air ya ada itu ya. Itu bisa baik, bisa berbahaya. Tapi kita nggak tahu kan kalau baik kita bisa teliti, oh bagus ya. Tapi kan kita nggak neliti dulu nih apa bagus apa enggak. Kalau saya sarankan jangan. Kenapa? Yang namanya zat kimia ya, zat kimia yang disemprotkan itu kalau misalnya kita hirup ya atau pengharum ruangan itu sangat berbahaya. Bahkan pengharum ruangan atau gini nih, ini ada nih saya pernah lihat di YouTube ya, terjadi kerusakan filter di dalam mobil ya. Nah, apa yang menyebabkan filter udara di dalam mobil itu cepat rusak, itu adalah pengharum ruangan yang berlebihan. Nah, bayangkan yang barang mati aja gampang rusak, apalagi tubuh kita ya. Jadi pengharum ruangan itu ya kalau bisa nggak terlalu banyak ya, seminimal mungkin ya. Jadi atau jangan terlalu dekat dengan area kita. Mungkin agak jauh ya sehingga nggak langsung terhirup kita. Ya, itu. Jadi kesimpulannya air purifier yang baik adalah air purifier yang mengandung HEPA filter dan yang alami adalah ventilasi udara yang baik, kemudian cahaya sinar, kemudian untuk pengharum ruangan kalau bisa jangan, pengharum mobil juga minimal saja sehingga tidak merusak saluran pernafasan kita. Itu Mas Angga kesimpulannya. Oke,
Oke, ini saya dari tadi nyari pertanyaan tentang polusi udara kayaknya banyakan yang tertarik sama yang diabetes dah. Banyak banget yang Boleh. diabetes. Oke, jadi ini kita langsung lanjut ya. Tadi kan saya prioritasin yang untuk polusi udara gitu-gitu. Ini mungkin ada lebih tertarik mau yang bahas diabetes. Oke, ini ada yang tanya, Dok, saya penderita diabetes sudah 13 tahun. Sudah terjadi komplikasi asam lambung dan gangguan fungsi hati. Sama ada Ya, luka di telapak kaki. Saya udah mantap ya. konsumsi 4 paket. Artinya tuh 8 box ya. Ya, 8 box 4 Suba Utsu, tapi belum ada perkembangan, gula masih 300 lebih. Apakah saya tetap harus lanjut atau gimana kalau saran dari dokter? oke. Jadi gini ya, itu tadi ya konsep. Ini konsep nutrisi pertama ya. Tapi utamanya gini kawan-kawan. Yang utama, kalau kondisi berat, jangan lepas medis ya. Jangan lepas medis karena untuk medis itu terukur ya. Ada target organ. Jangan sekali-kali kawan-kawan mengandalkan SOP atau UTSU saja. Memang benar bisa, tapi butuh proses ya. Butuh proses yang membutuhkan waktu ya. Nah, ibaratnya gini, kita mau menumbuhkan pohon, nah kan nggak mungkin langsung jadi pohon dari uh, kecil dulu ya, dari biji kemudian kecil tumbuh. Nah, kalau misalnya situasi tanahnya itu aman, tenang-tenang saja, itu gampang tumbuhnya. Tetapi kalau misalnya sakitnya udah parah, itu tanahnya itu kayak gempa, kayak ada uh, tsunami misalnya kan. Ya regenerasinya nggak ya mau timbul dihancurin lagi, mau timbul dihancurin lagi, jadi sia-sia. Jadi tsunaminya atau gempanya itu di stop dulu oleh medis, ya atau gulanya distabilkan dulu, dibantu diperkuat oleh Suba Utsu karena itu tadi ya, karena orang sakit itu masalahnya ada di usus, di pernafasan, di darah. Jadi udah semua dibersihkan oleh Suba Utsu, kemudian regenerasi dipastikan, kemudian sistem imun juga diperbaiki. Nah, dikaitkan sama kencing manis ya. Nah, permasalahan kencing manis ini satu, pola hidup yang salah, ya tidurnya harus bagus, olahraga ya, walaupun kita lemas, walaupun ini sakit, kalau bisa memang olahraga di luar, walaupun cuma duduk-duduk aja, nikmatilah matahari ya, di mana membantu juga antioksidan alami ya, provitamin D itu bisa muncul ya. Kemudian tarik nafas dalam, melancarkan aliran darah, melancarkan oksigen yang ada di otak, kemudian hormon bagus ya, akan memperbaiki atau hormon bagus itu endorfin salah satunya ya, sehingga bisa keluar, bisa regenerasi. Nah, terus kemudian untuk kerusakan yang lain kan banyak nih. Ada kaki juga rusak, kemudian ada lambung, ya, di mana kalau misalnya lambungnya itu bermasalah karena diabetes, berarti sudah parah, regenerasi nggak terjadi. Nah, di lambung itu ada mekanisme sistem imun kita yang menghasilkan lapisan. Nah, kalau lapisannya ini rusak, langsung diganti. Salah satunya juga ada trombosit di situ. Kalau misalnya regenerasi nggak bagus, karena aliran darahnya itu kental, stem cell-nya nggak jalan, makanya gampang rusak di lambungnya, mual muntah. Ya, jadi apalagi aliran darah ke lambung juga terhambat, ya, kan itu kecil sekali, sehingga otomatis terjadi gangguan dari lambung. Nah, dan penyakit lain yang banyak ya kalau mau diabetes tuh sampai malam ya kalau mau bahas. Tapi ini ya, kemarin mungkin kawan kan udah lihat eh, testimoni dari dokter Ginting ya, dokter Heri Ginting, spesialis penyakit dalam. Ada kasus eh, pasiennya umur 35 tahun, didiagnosa awalnya itu lambung mual muntah, diobati untuk lambungnya tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi kalau misalnya kita berobat nggak sembuh-sembuh, kemungkinan penyakitnya bukan itu ya. Jadi mungkin harus bisa melihat kemungkinan penyakit lain. Nah, dokter Heri berpikir demikian, kok dikasih obat lambung oleh dokter sebelumnya nggak sembuh-sembuh, maka dilihatlah darahnya, dilihat di situ rupanya HbA1c-nya 14 atau bisa dibilang kencing manis. Nah, untuk 14 ini udah anjuran
suntik insulin karena pasiennya itu nggak mau disuntik insulin, akhirnya diberi produk AFC. Luar biasanya 3 bulan ya, 3 bulan konsumsi dicek lagi HbA1c-nya dari 14 turun ke 6. Itu pun saya sampai terheran-heran ya. Saya mungkin dokter Heri pun terheran-heran, apalagi saya ya. Jadi untuk penurunan HbA1c itu nggak cepat ya. Intinya gula yang tererosi ya, karena ini gula itu penyebab karat ya. Karatnya itu karena oksidasi. Oksidasi kalau kawan-kawan lihat di mobil lu kena hujan, itu berkarat mobilnya. Sama di pembuluh darah atau hemoglobin, kalau misalnya gulanya itu berlebihan, dia berkarat, berkerak. Nah, berkerak ini itu banyaknya dicek HbA1c. Nah, untuk menghilangkan kerak di hemoglobin itu butuh waktu yang lama. Jadi ya hampir ajaib ya. Dari 14 turun ke 6 itu luar biasa ya. Jadi obat medis lanjut, konsumsi Suba Utsu ya. Kalau misalnya dirasa belum maksimal berarti kebutuhannya sangat besar ya. Dinaikkan saja. Dinaikkan bertahap, mungkin 1 pasang lagi, kemudian belum dinaikkan 1 pasang lagi, tinggal kawan-kawan di-share ya. Insya Allah kok sudah terbukti banyak yang terbantu oleh produk AFC ini, dan banyak juga kasus ini hampir rata-rata pasien yang mengkonsumsi AFC ini paling banyak itu kencing manis ya, dan insya Allah banyak yang sudah terbantu. Itu ya jawabannya Mas Angga. Saya kasih konsep ya, sehingga lebih enak berpikirnya. Oke, Oke Mas. siap. Thank you, Dok. Oke, next. Kalau untuk penderita autoimun lupus, kira-kira yang harus kita saranin itu produk yang mana, Dok? Oke, terima kasih ya. Nah, ini lupus ya. Nah, kebetulan ada di bawah saya pas namanya Kak Weltri ya. Dulu saya itu beli mobil ke suaminya, ke Kak Weltri tersebut ya. Beli mobil, kemudian cerita setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dia ke Malaka untuk berobat autoimun ya, selama kurang lebih 5 tahun. Nah, dia lebih parah lagi dari lupus ya, MCTD. Dia udah mix ya, ada 3 penyakit autoimun yang jadi satu. Jadi kalau misalnya dia jalan sedikit aja udah sesak sampai biru ya, kukunya sampai menggelembung ya, kayak menggelembung, dan kadang-kadang beliau harus pakai cat kuku ya untuk menutupi biar nggak malu. Nah, ajaibnya gini, tertarik konsumsi awalnya sehari 1 pasang saja. Tapi saya sarankan waktu itu jangan di-stop dulu ya obat medis ya, karena itu nanti bertahap ya kita turunkan. Nah, Kak Weltin nekat, langsung setelah konsumsi Suba Utsu langsung di-stop. Saya pun baru tahu dia kalau misalnya nyetop, waduh, langsung di-stop, dan alhamdulillah berhasil. Sejak Januari sampai bulan Agustus ini nggak pernah minum obat dari medis ya, cuma konsumsi Suba Utsu. Dan itu tapi tetap ya dipantau ya, karena saya juga bisa mantau juga, kalau ada apa-apa bisa konsultasi sama saya. Tapi saya sarankan memang bertahap ya, medis bertahap, jangan langsung ya, karena takutnya berbeda kondisi, berbeda orang juga berbeda efek nanti hasilnya. Ya, tapi dari situ tadi kesimpulannya MCTD saja bisa tanpa obat medis ya untuk konsumsi Suba dan Utsu, karena mekanismenya sangat kompleks untuk memperbaiki tubuh kita dari berbagai lini. Ususnya diperbaiki sehingga kotoran nggak akan masuk ke dalam darah, patogen-patogen, di mana orang lupus itu kan ususnya biasanya kotor tuh, patogennya banyak yang masuk, kemudian salah sel patogen tadi mirip sama sel tubuh kita, kemudian disalahartikan oleh sistem imun sehingga diserang juga. Ya, salah satunya masalah di usus, di pernafasan, kemudian di darah. Jadi itu semua diperbaiki oleh Suba Utsu, dan insya Allah yakin insya Allah akan membantu terkait terkait masalah lupus. Nah, untuk dosisnya 1 pasang. Nah, tergantung kondisi. Memang lebih dominan Utsu, tapi jangan lepas Subarasi ya, karena regenerasi juga darahnya juga akan diperbaiki oleh Subarasi, usus dan sistem imun diperbaiki oleh Utsu. Jadi
boleh satu pasang satu hari atau dibus usunnya sesuai dengan kebutuhan ya, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Mungkin kerusakan di orang A itu lebih banyak dibandingkan kerusakan di orang B, walaupun diagnosanya sama. Ya, jadi disesuaikan aja kalau misalnya tubuh rasa kalau belum ada perubahan, nggak apa-apa, coba dibus dulu kalau untuk di awal-awal, ya, sehingga diperbaiki di awal tuh dibersihkan dulu, ya, dibus ya. Mungkin itu Mas Angga. Terima kasih. Lanjut. Oke, sip. Next ada ini ya, ada yang tanya. Jadi saya stroke, terus konsumsi Suba, mungkin ini Suba dan Utsu, 1 paket terus membaik, Dok. Udah enakan. Nah, tapi pas lanjut ke paket kedua malah sama kayak sebelum saya konsumsi Oke. paket yang pertama itu. Kira-kira kalau kayak begitu gimana, Dok? Apakah emang itu proses atau emang harus ditambah mungkin takarannya kurang 1 paket aja atau gimana, Dok? Nah, sip ya. Jadi ilustrasinya kayak gini ya Mas Angga, ya. Jadi kalau misalnya kita dari bergerak nol, kemudian kayak kita naik mobil nih, kita naik mobil bergerak dari nol kemudian ke 10, kan terasa, oh enak ya, terasa bergerak. Nah, kalau udah stabil di 10, tubuh akan nggak terasa. Nah, baru dinaikkan, baru terasa. Jadi apa maksudnya? Jadi sudah ada perbaikan di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya untuk perbaikan secara sempurna memang ya, tadi karena kita paham ya karena harganya juga sebenarnya murah ya, tapi karena memang tidak terjangkau ya bagi beberapa orang atau banyak orang, jadi kadang-kadang kita harus perhatikan eh, kebutuhannya, berapa banyak yang harus diminum ya. Tapi pada dasarnya kalau sudah minum di awal karena start kita nol, maka kan lebih terasa. Di bulan kedua nggak terasa nggak apa-apa karena memang sudah ada perbaikan, tubuh kita udah ternutrisi dengan baik, sudah enak di situ. Nah, sehingga tidak ada percepatan lagi karena kita minumnya dosisnya sama. Nah, jadi ada perbaikan? Ada, jelas ada ya. Jadi nggak usah khawatir, saya juga seperti itu. Saya minum di bulan 1, 2 bulan tuh enak banget. Bulan ketiga kok, loh kok biasa aja ya? Wah, apa palsu saya bilang, sampai seperti apa palsu ya? Kemudian saya pelajari pelajari pelajari, oh memang memang terjadi perbaikan dalam tubuh ya, dan memang konsep percepatan tadi itu ya dari 0 ke 10 ke 0 ke 20 itu terasa, tapi kalau udah konstan di 20 enggak terasa. Dan regenerasi itu enggak ada rasanya kawan-kawan. Nah, ya regenerasi itu enggak ada rasa coklat, enggak ada rasa stroberi ya. Nah, tapi tetap dia akan di dalam tubuh kita akan bekerja, memperbaiki sel-sel kita, ya. Pasti pasti akan ada sesuatu proses yang baik dalam tubuh kita ya, jangan khawatir kawan-kawan. Itu. Terima kasih Mas Angga, Oke, lanjut. siap. Next ini ada yang tentang nah kalau ini anak gadis saya berusia 25 tahun, menstruasinya nggak teratur. Oke, Terkadang sip. udah berbulan-bulan tidak mens. Itu gimana ya, Dok? Tapi setelah saya kenal EFC, langsung saya suruh konsumsi Suba dan Utsu. Yang saya tanyakan itu, apakah itu aman? Ini karena ini hubungannya kan dengan hormon. Nah, kalau nggak haid Asik, berbulan-bulan itu kan hormon. Kira-kira aman nggak sih, Dok? asik. Wah, senang sekali pertanyaan ini ya, karena memang Hmm. langsung nih. Nah, jadi gini, permasalahan hormonal itu banyak ya. Jadi stres ya, di mana anak-anak muda ini kan gampang stres ya. Stres juga sangat mempengaruhi hormon, kemudian pola tidur juga sangat mempengaruhi hormon, kemudian makan makanan yang salah di dalam usus juga mempengaruhi hormon, kemudian bakteri baik di dalam usus itu kurang, bisa mempengaruhi hormon. Nah, hormon ini di dalam darah itu bisa mempengaruhi metabolisme ya, dan bahkan bisa memperparah efek-efek tadi. Jadi kayak lingkaran setan, ya, terjadi hormon yang salah, stres, ya kan kalau misalnya orang menstruasi kan makin stres kan. Kalau nggak seimbang makin stres lagi, jadi makin merusak. Ya, jadi, ketidakseimbangan hormon itu disebabkan yang saya sampaikan tadi. Nah, di produk AFC ini yang saya sampaikan itu diperbaiki semua, ya. Dari usus yang masuk, kemudian, probiotik yang masuk ya, di mana probiotik itu ada mencerna, asam amino tertentu yang digunakan nanti, prekursor untuk hormon ya.
hormon untuk di dalam tubuh. Nah, jadi semua ya hormon akan distabilkan oleh Suba Utsu ya. Jangan khawatir, bahkan orang yang tidak bisa hamil ya karena memang ada gangguan hormon dan kelainan-kelainan yang banyak dalam tubuh ya. Nah, itu bisa dinutrisi oleh Suba Utsu. Dan kita tahu eh, sel telur dan sel sperma itu merupakan stem cell dan langsung target nutrisi Subarasi. Nah, jadi sangat membantu ya, kawan-kawan. Gitu, sangat Siap. sangat bisa. Nah, oke. Jadi ini juga tadi ada yang tanya, Dok, apa, udah 6 tahun nikah tapi belum dikasih momongan. Nah, itu tadi udah terjawab juga tuh Langsung sama Dokter sekalian. Islami. Langsung, ya kan? Oke. Hmm, kalau untuk tipes, tipes ini Oke, siap. kira-kira konsumsi yang Langsung. mana, Dok? Oke, Ya. cocok ya. Nah, kawan-kawan tipes itu suatu bakteri patogen yang menyerang saluran pencernaan. Nah, di mana di mulut itu misalnya ada ciri khas kena tipes ya, lidahnya lidah kotor ya, lidah yang di atas, yang di permukaan atas itu putih, yang di sebelah pinggirannya lidah itu merah. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena bakteri yang ada di dalam mulut itu makin banyak, lebih banyak. Nah, sehingga bakteri baik yang ada di mulut hilang. Bakteri baik salah satu fungsinya untuk mencerna sisa-sisa makanan. Nah, di situ karena bakteri tipesnya itu ada di mulut kita, sehingga terjadi kotoran yang ada di atas lidah. Dan karena bakteri patogen, sistem pertahanan tubuh di lidah itu akan menebal sehingga terjadi lidah kotor. Bahkan yang di samping karena nggak ada papil-papilnya di samping lidah itu memerah karena proses peradangan ya. Karena untuk melindungi supaya bakteri nggak langsung masuk ya. Di situ dibuat sel peradangan. Nah, yang selanjutnya di usus ya. Tipes itu sangat banyak kawan-kawan, bahkan kalau tipes kan penyebarannya dari mulut ya, dari mulut maksudnya makanan yang sama, yang tercemar dan, tinja yang tercemar ya. Nah, sehingga tersebar. Jadi bagaimana banyaknya bakteri tipes itu yang ada di dalam usus. Nah, dengan adanya Utsukushi, ya dia akan membantu, probiotik yang lemah sebelumnya ditambah. Ya, sehingga bisa membantu untuk melawan bakteri tipes yang ada di dalam usus. Nah, tetapi kawan-kawan ya tetap semua ini kan nutrisi. Kadang nutrisi kita nggak cukup. Kita nggak tahu nih di dalam tubuh kita nutrisi ini cukup apa enggak. Ya, kalau misalnya kita cuma minum satu aja, satu usus aja, padahal kebutuhannya 10, ya nggak terasa ya kan kita nggak tahu nih kebutuhan. Nah, jadi gimana caranya supaya lebih enak, lebih aman? Kombinasi dengan medis ya. Obat medis, berobat ke dokter dan disempurnakan ya, penyembuhannya disempurnakan oleh Subarasi dan Utsukushi. Ya, sangat membantu. Ya, mungkin itu Mas Angga jawabannya. Oke, sip. Oke, Dok, ada yang tanya. Nah, ini balik nih. Jadi katanya biar paru-paru bersih itu katanya ada yang bilang rajin minum susu ya, Dok. Teman saya mau cek paru-paru biar nggak ketahuan ngerokok banyak minum susu katanya. Ah, kira-kira ada gini aja, Dok, pertanyaannya mungkin ada Baik. nggak sih yang menurut dokter Islam ini makanan-makanan ya, yang makanan-makanan biasa aja yang kayaknya bagus untuk membantu paru-paru yang mungkin tadi yang rokok atau mungkin kena polusi Yes. setiap hari apa gitu-gitu. Jadi lebih baik lah seenggaknya gitu loh, Dok. Nah, bagus ya. Jadi saya kasih konsep. Tadi di alveolus ya, tadi kan ada gambar alveolus ya. Alveolus itu tempat pertukaran darah dan udara ya. Nah, kawan-kawan lihat nggak tadi? Ada makrofag ya, makrofag atau sistem imun yang akan mencerna zat patogen, bakteri atau virus ya. Nah, untuk meningkatkan makrofag yang ada di saluran pernafasan ya adalah jelas nutrisi stem cell. Nah, nutrisi stem cell kenapa kok nutrisi stem cell, Dok? Karena makrofag itu yang ngasilin makrofag itu dari darah, dari sumsum tulang. Dari sumsum tulang diproduksi kemudian dikirim dia ke paru-paru. Jadi nutrisi-nutrisi apa saja yang bisa meningkatkan makrofag, mast cell dan natural killer cell
akan membantu membersihkan tidak cuma di dalam paru-paru, tapi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya boleh susu, bisa juga karena susu kenapa? Protein. Nah, stem cell kan bahan bakunya protein itu ada asam amino ya, kemudian salmon ovary peptide adalah peptid atau protein ya, tapi proteinnya spesifik yang dibutuhkan oleh stem cell. Jadi susu termasuk juga protein asal dia tidak alergi terhadap susu ya, intoleran terhadap susu. Sehingga boleh ya, karena ada beberapa orang yang intoleransi, khususnya masih bermasalah ya. Jadi nambah masalah juga ya. Nah, kalau di Utsukushi tidak menyebabkan intoleransi terhadap usus ya, bahkan bisa melindungi ya. Jadi boleh makanan-makanan yang mengandung protein yang bagus ya, protein esensial, non esensial, salah satunya susu bisa membantu meningkatkan stem cell, meningkatkan sistem imun, salah satunya makrofag ya. Boleh, tapi prosesnya panjang, nggak langsung membersihkan gitu, prosesnya panjang ya. Jadi paling bagus ya memang olahraga, tarik nafas, hindari polutan yang ngerokok dan sebagainya itu lebih cepat ya. Kemudian olahraga, tarik nafas, kemudian hembuskan, itu dahak akan langsung keluar ya. Nah, mungkin kalau saya sarankan kita latihan nafas, tarik dalam, kemudian hembuskan sekuat mungkin ya. Ada kawan-kawan lihat aja latihan nafas pada pasien COVID ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membersihkan karena pada dasarnya penyakit COVID itu dahaknya lengket banget di dalam alveoli ya. Itu susah dikeluarkan. Nah, apalagi kalau misalnya partikel yang lebih mudah daripada COVID dengan latihan nafas akan mudah dikeluarkan ya daripada apa namanya, nyari-nyari makanan yang aneh-aneh ya, langsung ke target organnya saja, latihan nafas, latihan ventilasi dari paru. Ya, mungkin itu Mas Angga. Oke, Oke, sip. ya. Oke. Next ini juga, oh ini balik. Oke, ada katanya anaknya nih batuk dan pilek nggak sembuh-sembuh, tapi udah ke rumah sakit dok, udah ke dokter, terus ada dikasih obat. Nah, sekarang katanya ada konsumsi Suba dan Utsu. Pertanyaannya, kalau ini maksimal, ya sebenarnya ini pertanyaan general sih. Kalau menurut dokter, obat kalau batuk sama flu itu kan kayaknya kan penyakit awam ya dok ya, penyakit umum ya. Maksudnya yang dia mau tanyain ini nih, konsumsinya harus benar-benar lama sampai dosisnya habis obatnya itu atau enggak, atau mungkin bisa dibantu dengan Suba dan Utsu, atau mungkin dengan konsumsi Suba dan Utsu udah mendingan dok, obat dokter yang nggak usah dikonsumsi lagi dok, itu mungkin Oke, pertanyaannya. oke. Nah, betul ya. Jadi saya kasih konsep kalau pengobatan pada anak, di mana anak itu eh, saluran pertahanan tubuh ya, kalau fili-fili ususnya itu masih lemah ya. Jadi kadang-kadang filinya masih lemah. Untuk fili itu gini, sel rambut yang ada di saluran pernafasan tuh yang harus mengeluarkan ke dahak itu keluar tuh bisa nggak kuat ya. Nah, jadi itu poin pertama. Jadi kalau misalnya berobat harus sampai sembuh. Nah, sembuhnya harus sempurna. Nah, gimana caranya sempurna? Satu, ya jelas faktor-faktor penyebab itu harus dihindari kayak minum yang manis-manis tuh hindari ya karena efek oksidatif berlebihan akan menurunkan sistem imun. Nah, dan di paru-paru juga akan menyebabkan alergi ya. Kenapa kok habis minum manis tuh kok batuk ya? Kan nggak nyambung nih, habis manis tapi eh, batuk ya. Karena di dalam darah langsung direspon, dia oksidatif ya. Nah, satu ya. Yang kedua, latihan tapping dari dada ya. Nah, di mana misalnya ini tangannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Fisioterapi dada pada anak-anak ya. Pas batuk kita latih aja tepuk-tepuk sehingga dahak atau sisa-sisa yang ada di dalam eh, paru-paru atau alveolus atau saluran pernafasan bisa keluar secara sempurna sehingga bisa mempercepat penyembuhan ya. Terus kemudian memang dibantu apa namanya? Provitamin D ya, misalnya dengan cahaya matahari yang bagus, kemudian istirahat ya dan sebagainya ya, pola hidup yang bagus ya. Insya Allah akan penyempurna. Nah, terus kemudian kalau misalnya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, kemungkinan mungkin ada sesuatu hal yang lain ya. Mungkin harus ada beberapa pemeriksaan tambahan. Ya, jadi mungkin kita curiga ada penyakit yang lain ya. Jadi kalau misalnya nggak respon, ya mungkin nggak apa-apa. Mungkin coba diskusi lagi sama dokternya. Tetap ya jangan langsung putus ya. Jangan langsung nggak percaya malah berbahaya.
rutin aja kontrol, atau, "Dok, apakah ada penyakit yang lain, Dok? Kenapa kok nggak sembuh-sembuh?" Jangan misalnya gini, minum obat nggak habis tapi masih belum sembuh, stop. Kemudian nunggu parah lagi baru berobat. Jadi nggak sempurna. Jadi bakterinya masih teler, belum mati, kemudian dia nanti bisa kebal. Jadi kalau berobat ke dokter apalagi anak-anak harus sempurna ya. Kalau misalnya belum sembuh benar, harus kontrol lagi. Nah, untuk usukusi dan subarasi jelas ya tadi udah saya sampaikan untuk membantu, eee, penyempurna dari, medis untuk berapa dosisnya. Kalau anak-anak, ya memang kalau kondisi infeksi pernafasan, ya itu tadi, kemungkinan udah rusak juga ada beberapa sel di paru atau saluran pernafasannya, boleh kalau saya sarankan mungkin minimal satu pasang, kalau mau nambah yang ditambah usukusinya. Ya, saya suka pokoknya satu pasang pokoknya, kalau mau yang lain disesuaikan. Harus ada subah, harus ada usu. Kalau misalnya mau diperbaiki, ya usunya ditambah, subahnya masih ada satu. Ya, gitu ya. Kalau misalnya ngebus, ya bagus juga. Bisa subarasinya satu, usukusinya 3 kali, ya gitu. Disesuaikan saja, karena kebutuhan itu kalau bisa, dua-duanya itu kita butuh ya. Subarasi dan usukusi itu luar biasa, kombinasi itu kayak sahabat ya, kayak suami istri itu kalau subah usu itu. Tergantung, mau banyak yang mana yang kerja, kalau kerjanya banyak di luar, ya suaminya. Kalau kerjanya banyak yang di rumah mungkin ya istrinya, tapi dua-duanya harus dikombinasikan. Saran sih. Ya, itu Mas Angga. Oke. Iya, mungkin cuaca mendung ya, ngantuk semua ya. Iya, ada Iya, 100 dia. Biasanya 200 Mas Angga ya, ini, iya. ini. Nggak lagi pada Hanya long weekend 100 dong. kayak di cuaca ya oh betul betul long weekend, betul betul. Ya nggak Lagi apa-apa, pada nanti liburan nih semua. di-share saja, betul. Di-share saja, nanti mudah-mudahan ada yang bisa, melihat di offline-nya. Ya, oke. Oke, Dok, ada yang tanya. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir aja ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok, saya izin bertanya. Saya divonis gastritis erosif dan dari hasil USG endoskopi dan ada batu empedu. Akhirnya saya disarankan dokter untuk minum obat. Terus batu empedunya dikasih obat. Tapi sebulan kemudian sakitnya nambah. Terus saya konsul lagi ke dokter digestif dan disarankan akhirnya operasi. Hasil saya melakukan operasi ini dan setelah berjalan 3 bulan, setiap kali nih di lambung masih terasa sakit kayak salah makan dan jika stres. Saya masih ragu nih dok untuk konsumsi suba dan utsu karena saya udah setahun nih nyobain kayak pengobatan herbal sana sini, nggak ada yang berhasil gitu loh, dan saya udah bolak-balik. Terus sakit lambung ini saya sudah setahun berjalan sebelum Oke. operasi kemarin. Gimana ya dok solusi untuk saya? Oke, wah pertanyaan bagus ya dan banyak juga nih kasusnya ini. Yang pertama ya internal dulu kita ya, dengan gastritis erosif itu yang pertama memang kita harus jaga, eee, diri kita ya. Karena kesembuhan kita itu ada 3 aspek. Aspek biologis itu obat medis, kemudian nutrisional, kemudian boleh alternatif dan pola hidup ya. Yang kedua itu psikologisnya. Jadi pengobatan sempurna itu butuh psikologis, nggak boleh stres ya. Nah, stres itu dipacu dari lambung, lambung memicu stres, stres juga memicu lambung. Jadi dia lingkaran setan dan harus diputus ya. Nah, di mana kalau ada permasalahan di lambung itu susah tidur. Nah, susah tidur, tidur malam itu juga bisa menyebabkan stres, stres meningkatkan asam. Jadi lingkaran setan nggak sembuh-sembuh ya. Jadi tetap ya tadi nggak boleh stres ya. Gimana caranya kita memaintain diri kita cintai diri kita supaya kita nggak stres, kita terima apa adanya kondisi fisik kita, sehingga kalau kita bisa menerima, kita bisa cari solusi bukan mengeluh. Kalau sering mengeluh ya stres lagi ya. Nah terus kemudian yang 3 social support ya atau keluarga harus disupport oleh keluarga sehingga kita nggak merasa sendirian. Oke, yang pertama saya bahas biologis. Nah untuk biologis pada pasien gastritis itu jaga makanan ya, makanan apa yang terlalu berminyak, bersantan, pedas, itu aja. Itu dulu ya, itu dulu. Karena di lambung kita masih tipis atau masih luka, sehingga jangan sampai ada iritan dulu, sampai, regenerasi lambung itu akan bagus ya. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk gastritis erosiva, jadi
asam lambung itu jangan sampai lama-lama di dalam lambung. Jadi cepat diturunkan dengan cara olahraga, ya. Kemudian tidurnya juga pakai bantal sehingga posisi setengah duduk ya, sehingga gas atau asam lambung cepat turun ke bawah, tidak merusak dari lambung ya. Nah, stres tadi juga tidur yang cukup ya. Tidur kalau bisa dipaksa ya. Jam 9, jam 10 harus cepat tidur ya. Nah, kemudian obat-obat medis lanjut ya, terus penyempurna ya, Utsukushi dan Subarashi. Nah, ini sedikit cerita mama saya ya. Alhamdulillah kemarin dibantu ya sama kakak sama kami ya. Mama saya itu lambungnya udah tipis. Makan sedikit aja udah salah ya. Dimana orang di Pekanbaru atau di Riau itu makanannya lezat-lezat ya. Jadi kalau kita makan nasi bungkus itu, nasinya itu banyak banget. Nah, kalau di Jawa itu sedikit-sedikit. Kalau saya pindah ke sini, wah nasinya banyak. Saya ngelihat itu, oh nggak mungkin habis ini. Nah, tapi dengan nasi yang banyak ditambah minyak santan yang eh, luar biasa ya. Saya makan, tiba-tiba kok habis ya. Kaget saya. Seumur-umur itu nggak pernah makan nasi sebanyak ini, tapi habis ya. Itulah dahsyatnya lemak ya. Udah nasinya banyak, lemaknya tinggi, oksidasi berlebihan, lemak juga bisa berlebihan. Nah, ditambah volume yang cukup besar, itu lambung meregang. Nah, permasalahannya sebenarnya peregangan lambung ini, pergerakan lambung ini yang menyebabkan nyeri. Nah, bukan langsung asamnya. Ya, jadi contoh nih, saya tiap pagi atau pengobatan lambung itu bisa diberi jeruk nipis pada saat bangun tidur ya, sebelum makan. Nah, ini asam dikasih asam. Ya, jadi problemnya sebenarnya peregangan dari lambung. Jadi gimana biar nggak meregang? Makannya sedikit-sedikit ya, tapi sering dan jangan yang mengandung asam. Ya dulu ya, karena ini kan kita nggak bisa pantau langsung ya. Jadi yang berminyak, bersantan, pedas itu nggak boleh ya. Nah, terus kemudian mama karena di Riau itu kan makanannya kayak gitu ya, ususnya meregang, ya banyak kasusnya terjadi gastritis. Nah, tiap 1 bulan sekali kami antar ke dokter penyakit dalam di Pekanbaru. Alhamdulillah dokternya baik dan bagus dan sembuh. Maksudnya sembuh itu obat habis sakit lagi. Jadi kurang lebih habis 1,5 juta lah setiap berobat itu. Nah, sekarang mama kami beri Utsukushi. Alhamdulillah ke pesta makan sembarangan. Apa namanya? Ya makannya pun udah cukup nyaman sekarang, nggak kayak dulu. Dulu tuh salah sedikit aja langsung sakit. Nah, jadi jangan khawatir. Proses penyembuhan dari Subarashi dan Utsukushi ini luar biasa ya, dari segala lini. Tetap obat medis juga tetap diminum dulu sampai regenerasinya sempurna. Dan ini sudah ada paten fungsinya, penelitiannya di Jepang, kualitasnya bagus karena diimpor langsung dari Jepang. Ya, jadi dan paten fungsinya sudah ada, tinggal dipelajari saja. Oh, penelitiannya 20 sampai 25 tahun. Beda dengan produk yang lain ya. Itu bedanya tadi kan sudah pernah mencoba produk A, B, C, D, E. Kalau ini udah paten fungsi, jadi nggak main-main. Ya, uji klinisnya ada dan dipatenkan oleh suatu negara. Jadi gitu Mas Angga. Oke, mantap. Oke, Dok. Waktu sudah menunjukkan jam 5. Mungkin Iya. teman-teman sebelumnya mohon maaf dulu karena kan nggak bisa terus-terusan ya. Kasihan dokter Islaminya jawabin pertanyaan teman-teman kalau semuanya mau dijawab. Ini udah aja Iya. 2 jam kan. Oke, Iya. jadi teman-teman mungkin itu aja. Terima kasih untuk dokter Islami dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Ada yang mau ditambahin, Dok? Ya, terima kasih Mas Angga. Saya bangga bisa masuk AFC yang merubah saya jadi lebih hidup ya. Dan kawan-kawan kita kalau bisa senantiasa jaga kondisi tubuh kita, sayangi tubuh kita, sehingga kita bisa lebih bermanfaat dan kita bisa memberi kebahagiaan untuk orang lain. Ya, jangan jaga juga kesehatan dari pernafasan kita ya, berubah ke arah kebaikan mulai dari sekarang. Ya, itu Mas Angga. Terima kasih.
Oke, terima kasih kembali dokter. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia hadir di acara hari Sabtu ini. Sampai ketemu di hari Senin ya teman-teman sama saya dan ada Bang Indra yang bawain Remy. Terima kasih sekali lagi dokter. Selamat sore Terima semuanya. kasih. Salam. Selamat sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sehat. Oke, maaf. Selesai. Oh ya, siap. Lift dulu. Saya kalau menjawab, saya kasih konsep ya. Kayak saya suka karena konsep sehat itu lebih holistik ya. Lebih holistik maksud